Baik, selamat siang kami ucapkan kepada saudari Femiliani Kenaus. Ya. Selamat siang kepada ibu-ibu Dewan Penguji hari ini dengan Ibu Francisca Fida Hidayana dan Ibu Anastasia Wijaya. Hari ini Senin 16 Juni 2025 dilaksanakan ujian laporan akhir studi atas nama mahasiswa Femiliani Kenaus. Sebelum ujian dilaksanakan, kami ingin bertanya dulu kepada saudari Femiliani Kenaus, Anda siap untuk ujian hari ini? Siap ya? Sehat? Siap. Sudah makan siang? Sudah. Oke. Baik, karena saudari Femiliani Kenaus sudah menyatakan siap, jadi sidang bisa kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangannya. Yang pertama, kami akan memberikan Anda kesempatan selama 15 menit untuk mempresentasikan laporan akhir studi yang sudah Anda buat. Setelah itu, kami Dewan Penguji akan melakukan tanya jawab untuk menguji sejauh mana tulisan Anda. Nah, nanti Dewan Penguji akan melakukan tanya jawab. Kemudian setelah tanya jawab, sesi yang ketiga adalah kami akan bersidang untuk menentukan apakah laporan akhir studi ini layak dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Nah, untuk kategori atau kriteria lulus atau tidak, nanti nilai rata-rata yang harus dicapai minimal 65. Ya, minimal 65. Nah, kalau di bawah 65 nanti akan ada catatan untuk pengulangan atau apalah, nanti sesuai dengan keputusan Dewan Penguji. Jadi usahakan melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan hasil penelitian yang Anda peroleh. Ya. Nah, berikutnya kami persilakan kepada saudari Femiliani Kenaus untuk melakukan presentasi selama 15 menit. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Femiliani Kenaus. Saya dari program studi perjalanan Jenjang Diploma 3 akan mempresentasikan laporan akhir studi yang berjudul Pelaksanaan Disebut Pramusaji dalam hari tamu di Mengenal Restoran Kembar di Setelah Denpasar. Yang terhormat, Ibu Francisca Fida Hidayana, SSDK Denpasar, selaku Ketua Program Studi Perjalanan dan sekaligus Ketua Penguji. Yang terhormat, Ibu Eka Anastasia Wijaya, SPD MPD, selaku Sekretaris Penguji, dan yang terhormat Bapak Iwayan Wijayasa, SSDPAR Denpasar, selaku anggota penguji dan sekaligus pembimbing dalam penulisan laporan akhir studi ini. Adapun laporan akhir studi ini berdasarkan pengalaman penulis selama on the job training di Montana Restoran Denpasar, di Seloten Denpasar. Latar belakang masalah. Dunia Batik Indonesia merupakan salah satu sektor penting di Indonesia dengan keanekaragaman budaya alam yang merupakan salah satu aset untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Adapun fasilitas yang mendukung dalam kegiatan kepesertaan, salah satunya itu jasa akomodasi seperti hotel. Hotel merupakan salah satu jasa akomodasi yang dikelola secara komersial dan menyediakan fasilitas pelayanan penginapan, makanan, dan minuman, serta fasilitas lainnya. Adapun salah satu departemen yang menyediakan salah satu jasa pelayanan penginapan, jasa pelayanan makanan dan minuman, yaitu Departemen Food and Beverage Service. Untuk meningkatkan pelayanan pada Departemen Food and Beverage Service, hal itu tidak akan terjadi tanpa adanya pramusaji. Pramusaji atau lebih dikenal dengan waiter atau waitress harus memiliki kemampuan dalam menerapkan SOP serta keterampilan dalam menjaga kualitas pelayanan
yang diberikan kepada kami. Adapun rumusan berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah yang pertama, apa saja SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restaurant and Bar di Bistro Hotel Denpasar. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restaurant and Bar di Bistro Hotel Denpasar. Kemudian, adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, tujuan umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara teoris, yaitu untuk mengetahui secara teori apa saja SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restaurant and Bar di Bistro Hotel Denpasar. Dan yang kedua, tujuan secara praktis yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restaurant and Bar di Bistro Hotel Denpasar. Kemudian manfaat penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, manfaat peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan laporan akhir studi Diploma 3 Perhotelan di Akademi Pariwisata Denpasar. Dan yang kedua, manfaat lembaga, yaitu sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penulis nantinya, terutama pada bidang food and beverage department. Dan yang ketiga, manfaat terhadap perusahaan, yaitu sebagai bahan masukan terhadap industri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk membahas rumusan masalah, ada beberapa teori sebagai landasan berpikir peneliti. Yang pertama itu pengertian SOP. SOP yaitu sebagai panduan atau tata cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan organisasi agar dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kedua, pramusaji, yaitu karyawan restoran yang bekerja secara profesional untuk memenuhi kebutuhan tamu di hotel dalam menikmati makanan dan minuman di hotel. Dan yang ketiga, pengertian restoran. Restoran yaitu salah satu usaha pangan yang menyediakan fasilitas makanan dan minuman untuk umum sesuai dengan ketentuan persyaratan dan ditetapkan oleh keputusan. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 dan dilaksanakan di Bistro Hotel Denpasar yang beralamat di Jalan Tengkumar nomor 183 Daun Puri Kau, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian, objek penelitian ini adalah pelaksanaan SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restaurant and Bar di Bistro Hotel Denpasar. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yang pertama, sumber data primer, data yang diperoleh peneliti selama on-the-job training. Contohnya itu melalui wawancara dan observasi. Kemudian sumber data sekunder, data yang tidak bergantung pada data primer, tetapi juga menggunakan pula data sekunder sebagai acuan teori melalui media perpustakaan, buku-buku dan dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas pada laporan akhir studi ini. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi partisipatif, yaitu metode pengumpulan data yang dimana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dan mengamati serta menulis hal-hal yang dimengerti selama on-the-job training. Contohnya itu penulis mengikuti pelayanan penulis berpartisipasi dalam mengikuti pelayanan, contohnya itu pelayanan breakfast, lunch, dan dinner di Montana Restaurant and Bar. Kemudian metode wawancara
adalah proses komunikasi untuk mendapatkan sebuah informasi, pandangan atau cerita dari seseorang melalui proses tanya jawab. Dan yang ketiga, metode dokumentasi, metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa tulisan, gambar, sebagai gambar yang merupakan sebagai bukti dalam penelitian ini. Hasil pembahasan gambar umum Ibis Hotel Denpasar. Pembangunan Hotel All Seasons Bali Denpasar dibangun pada kurun waktu tahun 2010 dan memasuki soft opening pada tanggal 5 Juli 2011 dan grand opening pada tanggal 1 Oktober 2011 yang dihadiri oleh pejabat Akor, Bupati Kota Denpasar, dan Sister Hotel Akor. All Seasons Bali Denpasar menerima penghargaan dari MURI sebagai hotel once with Frangipani Flowers dan All Seasons Bali Denpasar juga berganti nama menjadi Ibis Hotel Denpasar pada tanggal 11 Desember tahun 2014. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Ibis Hotel Denpasar, yang pertama kamar. Ibis Hotel Denpasar memiliki kamar 153 kamar secara keseluruhan dengan berbagai tipe. Yang pertama itu superior room memiliki kamar 143 dan deluxe room memiliki kamarnya 3 dan untuk middle room juga dapat 3 kamar. Dan adapun fasilitas penunjang lainnya yaitu Montana Restaurant and Bar yang terletak di lantai 1 depan lobi dan memiliki kapasitas 100 orang. Yang kedua, Romeria Meeting Room, lobby, gym, spa, parking area, dan private dan parking area. Bagaimana pelaksanaan SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restaurant and Bar Ibis Hotel Denpasar? Yang pertama, pelaksanaan SOP persiapan pekerjaan. Di sini pramusaji masih ada kesalahan yang tidak mengikuti beberapa SOP seperti pada nomor 5, yang dimana pada nomor 5 tertulis pramusaji itu wajib memakai sepatu. Tetapi di sini pramusaji menggunakan sandal pada saat operasi kerja yang membuat ketidaknyamanan bagi tamu dan memberikan kesan yang buruk. Dan yang kedua, pelaksanaan SOP pelayanan. Di sini untuk pelaksanaan SOP pelayanan, pramusaji sudah mengikuti sesuai dengan standar. Hal ini karena pramusaji itu dapat pelatihan dari atasan agar segala sesuatu yang berjalan di restoran itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen. Dan yang ketiga itu pelaksanaan SOP tiket telepon. Di sini masih ada kesalahan sehingga dari tamu mendapatkan komplain ke pihak restoran seperti pada nomor 3 yang dimana tertulis di sana jangan mengabaikan telepon dari tamu dalam kondisi apapun. Tetapi di sini pramusaji seringkali mengabaikan telepon dari tamu, tapi dengan berbagai alasan seperti pramusaji sedang melayani tamu dengan kondisi yang sangat ramai seperti pada pelayanan breakfast, lunch, dan dinner, sehingga pramusaji tidak bisa mengangkat telepon dan ada pun juga teleponnya juga tidak berdering. Dan yang keempat, pelaksanaan SOP pengambilan pesanan. Di sini juga belum sepenuhnya pramusaji mengikuti SOP seperti pada nomor 1 yang dimana tertulis pada SOP sebelum pramusaji melayani tamu harus mengetahui bahasa tubuh dari tamu. Di sini pramusaji tidak memahami bahasa tubuh dari tamu sehingga sulit untuk melayani, terutama itu ketika pramusaji melayani tamu yang tidak bisa berbahasa Inggris seperti tamu dari India dan Filipina. Dan yang kelima itu pelaksanaan SOP tagihan kasir. Di sini semua SOP pramusaji sudah mengikuti semua SOP sesuai dengan standar. Hal ini karena
Pramusaji harus profesional dalam mengelola transaksi agar mengulangi kesalahan-kesalahan dalam menghitung pembayaran serta transaksi lainnya. Karena dalam menghitung tagihan, karena juga ketika pramusaji mengelola transaksi dengan benar, itu akan membuat dan memberikan kesan dan kesan ke tamu dengan kepuasan. Dan yang keenam, pelaksanaan SOP penanganan tamu komplain di restoran. Di sini di Departemen Food and Beverage Service, suatu hal yang sering terjadi dalam setiap layanan yaitu komplain, yang dimana tertulis di SOP, Ibu Sekalian Pasar menyediakan form untuk tamu, sedangkan dalam kegiatan sehari-hari tidak menyediakan form, melainkan tamunya secara langsung komplain kepada petugas pelayanan restoran, seperti komplain kebersihan restoran, terus komplain pelayanan pramusaji terhadap tamu, dan komplain keterlambatan persediaan makanan pada saat breakfast maupun lunch dan dinner. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan SOP pramusaji dalam melayani tamu di Montana Restoran and Bar memiliki beberapa SOP yang bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dalam melayani tamu. Kemudian saran yang pertama, kepada FB Manager hendaknya mengadakan training khusus kepada staf agar dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan SOP serta mengurangi kesalahan dalam melayani tamu yang tidak berbahasa Inggris. Dan yang kedua itu, kepada FB Manager hendaknya memperhatikan aktivitas karyawan selama jam operasional kerja agar kegiatan di seluruh bagian departemen FBS itu selalu